Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menunjukkan foto kwitansi sebagai bukti dugaan adanya mafia minyak goreng. Kwitansi itu ditunjukkan di hadapan anggota Komisi 6 DPR dalam rapat yang berlangsung kemarin. Temuan tersebut akan diserahkan ke polisi agar diusut dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut M. Lutfi, dia mendapat keterangan dari polisi sudah ada calon tersangkanya dan akan disampaikan ke publik pada Senin mendatang. Kita sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton gitu loh. Dan ini sekarang sudah kami serahkan kepada pihak Polri lewat kabar reskrim, sudah mulai ditangkap-tangkepin, sudah mulai diperiksa. Nih, kwitansinya begitu bentuknya. Berapa miliar itu? Kalau bisa Pak, pelaku itu Pak dipertontonkan Pak. Ya. Nangkap. Jadi saya serahkan itu Bung Andre kepada polisi. Jadi biar mereka lah yang memutuskan bagaimana proses hukumnya bisa berjalan. Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Menteri Perdagangan M. Lutfi mendapat kritik keras dari DPR terkait kebijakannya dalam pengendalian harga dan distribusi minyak goreng. Apakah langkah dalam pendistribusian minyak goreng Mendak ini sudah bisa mengatasi persoalan saat ini? Kita ulas bersama dengan anggota DPR Komisi 6 M. Lutfi Anam. Selamat petang Pak Mufti. Halo, selamat petang Mas. Pak Mufti, saat ini minyak goreng sudah mulai tersedia di pasaran, tapi kok harganya sedikit lebih tinggi. Apakah kebijakan ini untuk menjaga pasokan minyak goreng biar tetap stabil begitu? Saya kira tidak ya. Jadi menurut kami ini kebijakan yang lagi-lagi gagal yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Harapan masyarakat bersama mereka ingin minyak goreng yang terjangkau di mereka. Bapak tahu bahwa yang diharapkan masyarakat sebenarnya bukan hanya minyak curah, tapi juga minyak goreng dalam kemasan. Kalau kita tahu banyak masyarakat kita kelas menengah yang sebenarnya mereka itu juga miskin, cuman ke gaya hidupnya kelas menengah sehingga mereka mengkonsumsi juga minyak goreng dalam kemasan. Nah, artinya apa? Artinya hari ini kalau kita lihat di lapangan, ini tentu kebijakan yang diambil yang sudah ditetapkan melalui Permendak nomor 6 kemarin itu tentu sangat mengecewakan kita semua. Ini berarti bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan gagal dalam menjaga harga komoditas untuk tetap stabil di tengah-tengah masyarakat. Mas tahu bahwa hari ini yang katanya harga 24.000, Mas tahu di dapil saya berapa? 30.000 per liter. Itu yang kami temukan per hari ini. Artinya apa? Kami tidak tahu nih sampai kapan, dan tentu ini dampaknya juga bisa kemana-mana begitu. Kata Anda kebijakan dari Mendak ini gagal. Lalu menurut Anda apa sebenarnya yang belum dilakukan Mendak untuk menjaga pasokan dan juga stabilitas harga minyak goreng ini? Kita tahu bersama bahwa persoalan minyak goreng ini persoalan komoditas ini bukan hanya persoalan Kementerian Perdagangan semata. Tapi dalam hal ini maka Kementerian Perdagangan perlu untuk bagaimana mereka berkoordinasi dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian begitu. Bapak tahu bahwa dalam beberapa bulan ini mereka hanya saling berargumentasi di media tanpa menyelesaikan di forum. Kita berusaha untuk menyelesaikan, mengumpulkan mereka, mengundang mereka di satu forum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, kemudian juga Kementerian Pertanian, tapi 2 kali diundang, Kementerian Perdagangan tidak mau datang di forum itu. Kami tidak tahu alasannya kenapa, tapi yang kemarin disampaikan tentu alasan ideologis. Itu alasan pertama. Kemudian yang kedua adalah tata kelola distribusi yang masih amburadul. Bayangkan melalui Permendak yang kita harus belajar dari apa yang sudah dilakukan kemarin, yaitu melalui Permendak nomor 5 tahun 2022 ini, yang kemarin sebelum yang Permendak 6 itu, di situ ditetapkan bahwa minyak curah 11.500, kemudian kemasan sederhana 13.000, kemasan premium 14.000. Apa faktanya? Langka di lapangan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena distribusinya amburadul. Karena apa? Karena pola distribusinya diserahkan kepada produsennya masing-masing. Bayangkan, konglomerasi distributor ini selama ini minyak goreng ini dikuasai oleh 5 perusahaan yang saya tidak bisa sebutkan di tempat ini, tapi jenengan semua tahu bahwa mereka ini punya dari hulu ke hilir, bahkan punya jaringan retail hingga ke toko-toko. Sehingga sangat mudah untuk mereka untuk bagaimana hanya buat di atas kertas bahwa mereka sudah mendistribusikan ke toko-toko, padahal mereka belum mendistribusikannya. Karena apa? Karena tadi jaringannya sampai ke bawah dikuasai oleh mereka. Maka saya sudah mengusulkan, gimana Mas?
Dan Mas Mufti juga terlihat sekali ya kemarin dalam rapat dengan Mendak ini Anda terlihat begitu emosional begitu mencecar Mendak. Padahal Anda sebagai partai koalisi dari pendukung pemerintah, apa yang menjadi alasan Anda begitu emosional akhirnya ingin mencecar Mendak saat rapat? Begini Pak, partai kami ini kebetulan partai, kalau kata orang, partai wong cilik. Kita ini hampir setiap hari ditugaskan oleh Ketua Umum kita Bu Megawati Soekarno Putri, setiap reses harus turun ke bawah, harus ketemu rakyat. Bayangkan sebulan kita kemarin turun bersama masyarakat, turun di bawah, kita dicaci sama rakyat. Ini kenapa ini DPR, kenapa Kementerian Perdagangan ini kok sampai hari ini minyak tidak tuntas-tuntas? Bayangkan Mas, yang ngeluh ke kita ini bukan orang main-main, pedagang-pedagang kecil tuh loh, warung-warung, pedagang gorengan yang dia pendapatnya sehari hanya 10.000, 15.000, tapi harus beli minyak dengan sekian mahal, bahkan tidak ada barangnya. Bahkan mereka sebenarnya pendapatannya dari jualan goreng, mereka tutup karena memilih tutup. Kenapa? Karena mereka daripada jualan rugi, dan lebih baik mereka tutup, tidak berjualan. Tapi kemudian mereka tidak punya pendapatan. Dari situlah, dan banyak kemudian di media sosial kami mereka menyampaikan banyak hal soal ini, yang kemudian kami ini tidak punya cara lain untuk mengikat menteri kecuali di forum itu. Baik. Maka kemarin ya. Baik, dan makanya Anda begitu emosional ya begitu ya, ingin mewakili aspirasi masyarakat dengan temuan-temuan yang Anda dapatkan di lapangan terkait dengan kelangkaan minyak goreng. Kemudian kemarin juga Mendak menjelaskan sejumlah alasan persoalan kelangkaan minyak goreng. Salah satunya nih ya adalah terkait dengan permainan mafia. Nah, menurut Anda sebesar apa ataupun seberapa besar menurut Anda permainan mafia ini dalam mempengaruhi harga dan pasokan minyak goreng kita? Pertama saya mau komentari apa yang dinyatakan Pak Mendak. Artinya apa yang beliau sampaikan? Artinya kalau ini beliau menyampaikan bahwa ini karena ada permain mafia, ini sama dengan Mendak ini menyatakan diri bahwa dia kalah. Negara kalah dengan mafia-mafia kita. Ini kan lucu negara ini. Kita ini punya undang-undang yang jelas, punya dasar hukum yang jelas, punya penegak hukum yang jelas. Tapi kita tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan mafia ini. Saya pikir persoalan mafia ini tidak hanya di soal komunitas, bukan hanya di soal komunitas minyak goreng, tapi di semua aspek kehidupan kita sebenarnya kan ada mafianya masing-masing. Artinya hari ini apa yang disampaikan Mendak kemarin kami justru sangat kecewa, karena artinya beliau mendeklar bahwa beliau gagal menjadi Menteri Perdagangan, beliau gagal menjadi pembantu presiden untuk mengatasi persoalan ini. Nah, yang kedua soal mafia ini betul yang kami lihat bahwa yang pertama, ya tentu sebelum ngomong soal itu saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Mendak soal ini merembes ke industri, saya pikir itu kok tidak sepenuhnya benar. Karena kemarin juga sudah dibantah oleh Kementerian Perindustrian, kami lihat datanya itu tidak mungkin merembes ke sana. Karena apa? Karena di sektor industri sudah jelas apa kebutuhannya berapa, tidak mungkin mengganggu. Kebutuhannya kita hanya berapa sih? Hanya 4 juta ton kebutuhan kita dari total yang diproduksi oleh sawit kita di dalam negeri. Nah, Mas Anam, kemudian kenapa Mas? Ya Mas Anam, maaf saya potong. Kemudian kemarin kan kalau kita lihat Pak Lutfi, Mendak kita kan juga akhirnya mengatakan bahwa ada mafia yang bermain dalam minyak ini. Apakah ditunjukkan siapa sebenarnya mafia yang bermain dalam minyak goreng ini kepada DPR? Kalau kita baca, kalau kita tahu bahwa 40% konglomerasi dari dari minyak ini, dari minyak goreng ini kan Bapak tahu sendiri ada grup grup Salim, grup Royal Golden Egg yang punyanya Sukanto Tanoto, kemudian ada Wilmar, ada grup Sinarmas, ada grup Musim Mas. Ya, kita tidak tahu ini yang mana yang beliau tunjuk kemarin. Maka kemarin kita minta, Pak Menteri jangan asal tuduh. Kalau kemarin Menteri itu nuduh rakyat nimbun katanya. Bagaimana rakyat kita mau nimbun, duit aja nggak punya. Mereka nuduh juga rakyat katanya panik buying. Bagaimana panik buying? Barangnya aja juga nggak ada. Sekarang beliau nuduh ini ada mafia. Kalau ada mafia tunjukkan, jangan kemudian membuat asumsi-asumsi yang tentu ini akan bisa membuat kegaduhan-kegaduhan di depan publik. Beliau juga menyampaikan kemarin selain ada mafia, Mas tahu kan kemarin beliau menyampaikan apa? Katanya ada perang Rusia. Maka saya ingatkan beliau, Bapak jangan main-main dalam setiap persoalan selalu menyalahkan orang. Kalau sekarang menyalahkan Rusia, bagaimana Bapak tidak takut nanti kemudian Bapak dinuklir sama Rusia, kan bisa berantakan juga kan begitu. Maksud kami begitu. Nah, artinya ya terus. Seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa sebaiknya ditunjukkan kepada publik ya, karena Menteri Perdagangan sendiri menyatakan bahwa sudah disampaikan begitu mafianya kepada polisi dan polisi juga akan mengumumkannya dalam beberapa ataupun dalam pekan ini. Kemudian dari yang Anda sampaikan, Mendak gagal begitu dalam mengatur ataupun mengendalikan harga minyak maupun distribusi minyak. Lalu menurut Anda cara cepat yang bisa dilakukan Mendak apa, Pak? Ya, jadi yang pertama tentu tadi memperbaiki pola distribusi. Pola distribusinya
bagaimana? Saya sudah mengusulkan sejak awal Permendak ini dibuat ketika Permendak pertama. Kalau ini DPO DPO ini ditetapkan, DMO ini ditetapkan, maka ini akan sia-sia kalau distributornya juga mereka-mereka lagi. Maka perlu ada jembatan, perlu ada penghubung antara produsen dengan konsumen. Yaitu siapa? Yang mereka bisa bisa dilakukan audit oleh BPK, yaitu siapa? Yaitu Bulog atau PPI. Untuk bagaimana? Untuk mereka bisa menjadi jembatan dari produsen, mereka kemudian sampaikan ke Bulog atau PPI ini yang mereka bisa diaudit oleh BPK. Nah, dari situ mereka dicatat, benarkah mereka sudah memenuhi DMO yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dari Bulog ini disalurkan ke masyarakat. Karena apa? Agar ini bisa tercatat dengan baik. Seperti kami sampaikan tadi, kenapa ini tidak berjalan dengan baik? Ya karena tadi, bayangkan produsen-produsen besar ini, konglomerasi minyak goreng yang besar ini, mereka sudah punya dari hulu ke hilir. Mereka punya jaringan retail-retail sampai bawah itu, jaringannya mereka sendiri. Maka sangat mudah buat mereka untuk bikin nota-nota kosong bahwa mereka sudah distribusikan padahal belum. Oke, berarti semua masukan yang Anda sampaikan itu memang sudah senantiasa ataupun selalu diberikan kepada Mendak ya dalam memberikan masukan? Sudah, bahkan itu dimasukkan dalam catatan-catatan kita di setiap rapat. Saya selalu usulkan bagaimana ini sebagai mediator ini ada di dalam pola distribusi ini. Karena kalau tidak sebesar apapun DMO kita akan bocor. Baik, terima kasih Mas Mufti Anam, Komisi 6 DPR telah berbagi informasi ataupun bagaimana kedepannya pemerintah maupun Kementerian Perdagangan ini menyiasati kelangkaan dan juga naiknya harga minyak di tanah air sehingga lagi-lagi rakyat jangan sampai menjadi korban terkait dengan kelangkaan minyak goreng ini. Dan saudara, Menteri Lutfi mengakui bahwa ia luput memprediksi kenaikan harga akibat invasi Rusia. Meski demikian, Mendak membantah tudingan anggota DPR bahwa pemerintah tak berani melawan pengusaha. Mendak memastikan skema pajak progresif yang baru diterapkan bisa menjadi solusi agar stok minyak goreng dalam negeri aman. Mengatakan bahwa kita menyerah oleh pengusaha, saya katakan secara mutlak tidak ada yang ikut pengusaha pemerintah ini. Kita pertama kali suruh store 11 juta, datang 4 juta, kita pakai BPD PPKS 15 triliun. Nggak suka juga kita naikin jadi 4,5 billion dolar. Hari ini setidaknya 9 miliar dolar mereka mesti bayar untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Begitu dikenakan 675, mereka, kita nggak perlu lagi domestic market obligation. Kenapa? Karena menjual di dalam negeri akan lebih menguntungkan daripada ekspor. Oh maaf, itu hitungannya 575 bukan 675. Tetapi nilainya yang tadinya 120 per tonnya, sekarang mereka mesti bayar tambahan 200 dolar per tonnya. Sebelumnya, anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Anam menyampaikan kritik pedas setelah mendengar penjelasan Menteri Perdagangan mengenai alasan kenaikan harga eceran tertinggi minyak goreng. Menurut Mufti, Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan berbagai kebijakan, namun tak satu pun yang terrealisasi dengan baik. Mufti menyebut kegagalan ini membuat Kementerian Perdagangan bak macan ompong di hadapan rakyat hingga produsen minyak goreng. Kami melihat bahwa Kementerian Perdagangan ini masih seperti macan ompong, Pak. Tidak ada harga dirinya, bukan hanya di mata rakyat, tapi juga di mata produsen minyak goreng begitu, Pak. Kalau kita lihat sejak Januari sampai hari ini, kalau kita hitung sudah 6 permendak dikeluarkan, tapi tidak ada satupun yang berimplikasi positif terhadap kesejahteraan rakyat begitu. Soal ini adalah minyak goreng begitu, Pak. Kemudian kami melihat bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan gagal dalam memproteksi rakyat kita dari persoalan komoditas salah satunya minyak goreng ini, Pak.